Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Balkis Nur Aura Syafira dengan NIM 2105121408 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Yang pertama adalah pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap jaringan komputer atau disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Standarisasi jaringan ada dua, yaitu OSI dan TCP/IP. Berikut ini adalah perbedaan dari OSI dan TCP/IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya ada satu layer, yaitu application layer. Kemudian di dalam OSI layer terdapat proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal, dimodelkan dengan 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network interface. Kemudian dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Jadi di OSI model ini ada 7 layer. Yang pertama adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Sedangkan di TCP/IP hanya ada 4 layer. Data link dan physical digabung menjadi network interface. Kemudian yang kedua adalah network, transport, dan yang keempat adalah application yang merupakan gabungan dari application, presentation, dan session. Selanjutnya saya akan membahas tentang OSI layer. OSI adalah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Kemudian fungsi layer pada OSI dimulai dari layer yang paling atas, yaitu application. Fungsinya sebagai pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, dan FTP, File Transfer Protocol, dan lain-lain. Yang kedua adalah presentation layer. Fungsinya untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL atau Socket Secure Layer, TSL, dan lain-lain. Yang ketiga adalah session layer. Fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat adalah transport layer, yaitu fungsinya memecahkan data menjadi paket-paket data, memberikan nomor urut untuk setiap paketnya yang nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Transport layer juga berfungsi untuk mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Bisa juga untuk mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima adalah network layer. Fungsinya untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data, dan melakukan proses routing. Yang keenam adalah data link. Data link berfungsi untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, mengoreksi kesalahan, flow control,
pengalamatan hardware, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Yang ketujuh adalah physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirimkan surat. Selanjutnya adalah cara kerja pada OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Selanjutnya, pada presentation layer terjadi konversi email sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan membentuk sisi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Selanjutnya, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Kemudian pada lapisan utama, tepatnya pada physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang terakhir adalah alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarahkan pada jaringan komputer penerima. Selanjutnya adalah TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Fungsi layer pada TCP/IP. Yang pertama, application layer, berfungsi untuk terhubung langsung dengan penggunanya, contohnya adalah aplikasi. Yang kedua adalah transport layer, berfungsi sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lainnya dan terdiri dari TCP dan UDP. Yang ketiga adalah network, berfungsi untuk protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address untuk menghubungkan komputer ke jaringan yang akhirnya akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Yang keempat adalah network interface. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Selanjutnya adalah cara kerja dari TCP/IP. Yang pertama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil dan dikirimkan melalui media. Paket data pada label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengirim sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Yang kedua adalah data yang sudah dan memiliki alamat dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Yang ketiga, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layer dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Layer atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari layer yang paling bawah hingga layer paling atas. Layer paling bawah fungsinya untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layer paling atas. Selanjutnya adalah UDP. UDP atau User Data Protocol adalah bagian dari TCP/IP. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS atau Domain Name System, NTP atau Network Time Protocol, DHCP atau Dynamic Host Configuration, dan RIP. UDP juga dapat digunakan untuk mengirimkan informasi. Informasi yang dikirim menggunakan UDP dapat berlangsung dengan lebih cepat meskipun agak kurang akurat. Melalui penggunaan UDP, komputer pengirim dan komputer penerima pesan tidak perlu lagi melakukan negosiasi saat pertukaran data, atau pendeknya proses panjang validasi data, sebab data yang saling ditransferkan tersebut telah sesuai settingan UDP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.